Halo my brother, my sister, jumpa lagi di channel Energy Design. Sekarang gua sedang berada di parkiran mobil di sebuah gedung ya, gedung perkantoran di daerah Jakarta Utara. Gua akan mereview ya bagian kantinnya yang menurut gua cukup unik ya kantinnya ya, karena konsepnya itu cukup bagus ya, dan benar-benar terpikirkan ya, atau dipikirkan gitu ya secara matang oleh pemilik kantor ini ya. Dan gue juga nggak tahu itu kantinnya bisa apa enggak untuk orang luar masuk ya atau makan di sana. Dan kita akan langsung aja menuju ke ruangannya ya untuk melihat bagaimana keadaan kantornya, bagaimana keadaan kantinnya ya. Oke, langsung kita ke kantinnya ya. Oke, sekarang gua sudah berada di dalam kafenya ya, atau restorannya, atau food courtnya ya di kantor ini ya. Dan gua mohon maaf ya gengs, ini gua dubbing suaranya dikarenakan ternyata di sini suara musiknya lumayan kenceng. Gua takut kena copyright, jadi ya gua dubbing aja ya. Nah, ini dia adalah penampakan dari bagian dalam interiornya, gengs. Kita bisa lihat ya. Ini kursi di belakang gua ini warnanya biru ya. Dan di depan gua ini ada meja. Mejanya ini finishingnya pakai HPL dan dia tepinya dikasih edging ya. Dan edging ini membantu untuk membuat tepiannya menjadi halus, tidak kasar atau lancip. Dan cukup rapi juga sih tukangnya membuat edgingnya ya. Di depan ini sofanya sama ya dengan yang gua dudukin ini, warnanya adalah biru. Jadi ruangan ini gengs didominasi interiornya ya itu warna biru dan warna kayu. Kita bisa lihat ya suasana di sekitar gua. Nah, ini dia. Nah, ini ada sofa warna biru juga ya di depan gua ya. Dan kita bisa lihat juga di tengah-tengah sana itu ada bunga-bunga dan ada peti seperti peti harta karun ya. Dan konsepnya ini kita serasa berada di dasar laut ya. Karena ini adalah kantor yang terkait dengan pelabuhan ya, Tanjung Priok di Jakarta. Ini adalah kantor Pelindo ya gengs. Jadi Pelindo itu adalah perusahaan atau kantor BUMN yang dia berkaitan langsung dengan pelabuhan ya, Tanjung Priok. Dan kita akan melihat ini di panel dindingnya, kita bisa melihat di sini main garis-garis, kemudian ada lengkungan ke atas. Kita coba mendekat ya. Ini materialnya apa? Gua akan coba mendekat. Nah, ini dia materialnya. Kita akan coba dekatin ya. Nah, kalau gua pegang sih ini HPL juga ya. Kemudian di bagian sampingnya ini
atau bagian pertemuan tepinya ini dia dikusir ya. Bukan di aging tapi dikusir dan lebih halus ya hasilnya. Kemudian kita bisa lihat juga dari boot ya, boot yang jual makanan ya, kita bisa lihat ini juga rapi ya. Dikusir juga bagian tepi HPL-nya. Dan top table-nya kita bisa melihat dia menggunakan granit ya. Granit Star White, warnanya putih bintik hitam. Dan untuk meja-meja yang lain juga sama dengan meja yang tadi gua dudukin, dan kakinya ini, kaki mejanya ini plat besi ya. Jadi kokoh dan tidak goyang. Nah, gua suka nih kalau ada meja di cafe itu menggunakan plat besi kakinya. Itu kokoh banget ya. Jadi kita kalau makan atau minum nongkrong gitu nggak goyang-goyang gitu ya untuk mejanya ya. Dan ini kita bisa lihat ada kursi ya. Kursi kecil juga warnanya kayu ya. Tetapi ini sepertinya kursi jadi, beli jadi, bukan bikin sendiri. Dan di depan saya juga ada sofa juga, warnanya biru juga. Bila kita lihat memang suasananya cukup simple ya, cuman warna biru kayu, warna kayu ya, warna kayu pada meja dan pada kursi, kemudian pada panel dindingnya ya. Sehingga kalau kita ke dalam sini itu enak gitu ya, kita bisa menikmati suasananya. Kalau warna-warni gitu kan kadang-kadang kita cepat jenuh ya di dalam. Tapi kalau ini kita bener-bener betah aja gitu ya dengan suasana interior warna seperti ini ya. Sehingga gua tertarik untuk mereview ya tempat ini. Dan kita juga bisa melihat juga suasananya, yang makan di sini juga nggak terlalu banyak orangnya ya. Dan tempatnya bersih, sepertinya selalu disapu dan dipel ya untuk area food court ini ya, atau restoran ini ya. Dan kita bisa lihat juga ada dinding ya, dinding yang di finish dengan HPL seperti dinding kolom ini ya, yang ada tulisannya, kita bisa lihat ya. Itu menggunakan warna grey atau warna abu, di mix dengan warna kayu agak hitam ya. Oke, kita akan jalan lagi ke bagian lain. Nah ini dia, ini juga ada yang sedikit bagus ya atau unik ya. Di bagian sini mereka menyediakan meja model bar seperti ini agak tinggi. Sehingga buat kalian yang mau makan di sini itu yang butuh meja tinggi itu sudah ada nih meja dan kursinya. Jadi serasa di bar gitu ya kalau kita di sini. Dan cukup dipikirkan ya untuk konsepnya, jenis-jenis mejanya juga banyak ya. Ada meja yang tadi yang model biasa standar dan ada meja model bar seperti ini. Di samping meja bar ini ada wastafel dan juga disediakan ini alat untuk cuci tangan ya, atau pengering tangan ya. Jadi wastafel ada pengering tangannya. Dan ini juga ada permainan tanaman ya, tumbuh-tumbuhan di tepi-tepi bagian sudutnya ya. Dan ini juga di tengahnya juga ada booth untuk jual makanan, juga bagus ya konsepnya. Oke, kita coba keliling lagi ya. Kita lihat apalagi yang unik di bagian food court ini. Nah, kalau kita lihat dari sudut ini kelihatan ya megahnya ya, keindahannya ya. Jadi gua cukup suka dengan konsep kantin seperti ini. Jadi jarang banget ya kantor itu memikirkan area kantin itu dibikin senyaman ini, tuh jarang banget ya. Dan gua nggak tahu nih gengs, ini kantinnya bisa nggak ya makan orang luar ya, karena akses menuju ke atas ini itu harus lewat depan, pintu lobi depan ya, itu pakai lift khusus untuk karyawan. Kemudian kalau mau tanpa pakai akses lift, kita bisa menggunakan lift barang. Jadi kalau nggak mau pakai akses lift penumpang, kita bisa menggunakan akses lift barang yang berada di parkiran. Yang tadi di video awal ya, yang tadi gua datang itu gua lewatnya menggunakan lift barang, dan gua nggak tahu apakah orang tahu di situ ada lift barang ya yang menuju akses ke lantai kantin ini ya. Jadi kantin ini lantainya lantai 4 ya di gedung ini ya. Oke, kita akan menelusuri bagian samping dari kantin ini. Nah, kita bisa lihat ya, bagian sampingnya juga tertata dengan indah ya, dengan rapi. Dan meskipun di sini lebih sepi ya daripada bagian depan tadi untuk yang membeli ya, yang makan, tetapi juga tidak itu ya, tidak terlepas dari konsepnya rapi juga ya di bagian ini ya. Jadi meskipun sepi, konsepnya tetap dipikirkan untuk area bagian sudut samping ini, sehingga makan di samping sini yang sepi juga nyaman ya dengan suasana interior seperti ini. Dan yang beda di sini ada pemandangan yang menuju ke
bagian jalan raya. Jadi kalau mau makan lihat pemandangan jalan raya itu di sini ya. Pilih meja yang bagian ini. Dan kebetulan jalan rayanya cukup lancar, tidak macet, jadi enak dipandang ya kalau kita makan dari area sini ya. Oke, kita lanjut ya ke area berikutnya ya. Ini area samping tadi ya. Kita coba cari area lain yang menarik. Nah, ini kalau kita ke samping, area samping kita jalan lurus itu seperti ini sama aja ya untuk suasana interiornya. Nah, ini adalah bagian yang tadi kita awal jalan tuh di sini ya. Nah, ini dia. Nah, dia jadi mutar gitu ya, kayak letter U gitu ya. Jadi memutar seperti itu. Nah, ini adalah yang tadi gua bilang nih, ini lift ya, lift akses dari lobi karyawan. Jadi nggak bisa nih orang kalau naik ke sini tanpa kartu akses karyawan. Itu yang gua bingung. Apakah bisa orang luar untuk ngafe di sini ya? Jadi itu yang masih menjadi misteri yang gua nggak ngerti gimana caranya orang kalau dari luar itu makan ke atas ya. Orang di luar kantor maksudnya ya, bukan karyawan di sini ya. Dan ini adalah toiletnya. Kita coba intip toiletnya ya. Nah, di bagian toilet ini gua nggak lama-lama ya, gue coba pingin aja lihat gimana suasana toiletnya dan ternyata toiletnya cukup rapi dan terkonsep juga ya. Kita bisa lihat dari cermin-cermin yang dia buat itu modelnya bagus yang melengkung seperti itu. Dan ini area untuk kloset juga bagus ya. Dan untuk bagian keramiknya dia menggunakan grey ya dengan motif semen seperti yang tadi kita lihat ya. Dan gua nggak lama-lama di sana karena ada yang mau pakai ya toiletnya ya, jadi nggak enak kalau gua syuting di sana. Oke, kita menuju ke area yang tadi ya, ke area kantin ini lagi. Kita coba lihat lagi ya suasananya. Nah, ini dia suasananya kalau kita dari toilet ya menuju ke area kantin ini. Nah, tembusnya ke sini ya. Nah, di tempat yang meja bar yang tinggi ini tadi nih. Dan seperti ini aja untuk ruangan kantinnya. Menurut gua oke banget sih ini kantin ya. Bener-bener dia konsepin banget ya. Dan konsep untuk warnanya juga gua suka. Tidak banyak warna ya. Dan juga banyak sekali tumbuh-tumbuhan di sini sehingga membuat kita cukup nyaman berada di sini. Dan buat teman-teman yang pingin ke sini, kalau lewat akses depan itu nggak bisa ya. Tadi kan gua udah bilang itu menggunakan kartu ID card dari karyawan. Mungkin bisa lewat parkiran, lewat lift barang ya. Naik ke lantai 4. Nah, itu kalian bisa menikmati kantin ini ya. Dari area lift barang itu naik aja ya, cari lantai 4. Tapi harus izin ke security dulu ya. Tanya dulu nih boleh nggak orang umum naik ya untuk makan di sini. Dan untuk makanan di sini juga lengkap ya penjualnya ya, ada minuman, ada makanan dan lain-lain. Jadi cukup oke lah ya. Kalian bisa ngopi di sini, bisa makan berat, bisa nyemil. Roti pun ada di sini. Oke, my brother, my sister, demikian video gua kali ini mengenai kantin unik ya di sebuah kantor di daerah Jakarta Utara yang gua cukup suka ya dengan konsepnya. Dan kita akan berjumpa lagi di video yang lainnya ya mengenai tempat-tempat unik lainnya ya. Kita akan review ya, entah itu kantor atau hotel atau mungkin tempat makan dan lain sebagainya. Kita akan review di sini. Oke, my brother, my sister, demikian video dari gua. Kita akan berjumpa di video gua lainnya. Salam desain. Dadah.